Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan kakak. Pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada materi kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang relief permukaan bumi. Nah, setelah belajar tentang relief muka bumi, adik-adik diharapkan dapat menyebutkan dan memahami apa saja yang terdapat pada relief muka bumi. Nah, penasaran kan dengan materinya? Ayo langsung saja kita ke materi. Nah, relief muka bumi adalah perbedaan tinggi rendah permukaan bumi. Relief muka bumi ini disebut sebagai lapisan kulit bumi atau litosfer. Nah, litosfer ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, batuan, yang kedua, tanah, dan beberapa jenis logam. Batuan yang berada di bumi berperan aktif dalam menyusun lapisan bumi. Bumi memiliki banyak lapisan, dan tempat hidup manusia berada di lapisan bumi yang paling atas. Nah, relief muka bumi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, relief daratan, dan yang kedua, relief lautan. Nah, relief daratan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, gunung berapi, pegunungan, dan bukit. Gunung berapi. Gunung berapi merupakan tempat keluarnya magma dari dalam bumi. Pegunungan. Pegunungan merupakan deretan atau rangkaian gunung yang menjulang tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Pegunungan memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Bukit. Nah, bukit adalah pegunungan rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter. Yang kedua, ada dataran tinggi dan ada dataran rendah. Nah, suatu daerah yang relatif datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dinamakan dataran rendah. Apabila daerah datar tersebut berada di daerah yang tinggi, disebut dataran tinggi atau plateau. Yang ketiga, pantai. Nah, pantai merupakan daratan yang terletak di tepi yang disebut pantai. Di daerah pantai dikenal berbagai bentuk muka bumi. Contoh teluk, yaitu laut yang menjorok ke daratan. Dan ada lagi yang disebut dengan tanjung atau ujung. Nah, daratan yang menjorok ke laut. Ujung yang sangat panjang dinamakan jazirah atau semenanjung. Nah, yang kedua ada relief dasar laut. Nah, relief dasar laut ini mirip dengan permukaan daratan yang menonjol ke atas dan ada bagian yang cekung ke bawah. Nah, adik-adik, relief lautan adalah relief muka yang berada di dasar laut. Bentuk relief ini juga bisa berbentuk dataran luas, tonjolan, maupun cekungan seperti pada relief daratan. Hanya yang membedakan dengan relief daratan, yaitu relief lautan tidak berbentuk seruncing relief di daratan. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa pada relief dasar laut terdiri dari 9 bentuk relief lautan. Yang pertama, landasan kontinen. Nah, landasan ini yaitu dataran yang berada di laut dengan kedalaman kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, lereng benua. Nah, lereng benua disebut juga laut dalam. Nah, berada pada kedalaman dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, paparan benua. Nah, paparan benua ini dataran di dasar permukaan laut yang semakin lama melandai menuju daratan atau pantai. Kedalaman paparan benua bisa kurang dari antara 200 meter dari atas permukaan laut. Yang keempat, lereng benua. Nah, lereng benua ini disebut tanjakan kontinen adalah lereng yang berada di antara benua dan samudra. Nah, yang kelima ada lubuk laut. Nah, lubuk
gunung laut ini disebut dengan basit, yang merupakan dataran yang berada di dasar laut dan berbentuk cekung. Yang keenam ada palung laut. Nah, palung laut ini lembah di dasar laut. Palung laut juga terbentuk akibat adanya ingresi. Yang ketujuh, punggung laut. Nah, punggung laut ini deretan perbukitan yang berada di dasar laut. Punggung laut hampir seperti tanggul raksasa. Yang kedelapan ada ambang laut. Nah, ambang laut ini merupakan deretan dataran tinggi atau pegunungan dasar laut yang terletak di antara dua lautan. Nah, yang memiliki kedalaman 200 meter dari permukaan laut. Yang kesembilan ada gunung laut. Nah, adik-adik, gunung laut ini merupakan gunung yang berada di dasar laut. Nah, puncak dari gunung laut ini bisa berada di atas permukaan laut atau tetap berada di dalam laut. Gunung laut ini memiliki kedalaman 1000 hingga 4000 meter dari atas permukaan laut. Nah, adik-adik, terima kasih telah menonton video yang kakak buat. Semoga dengan adanya materi ini dapat menambah wawasan adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.